pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ajaib. Ajaibnya ketinggalan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dirahmati Allah berjumpa kembali dalam kesehatan dan umur panjang. Kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin Privat dan FF dan LOP. Yang pada malam hari ini kita akan mengambil tema istimewa, yaitu bagaimana menjadi tuan bagi diri sendiri. Dan nanti di akhir sesi setelah ya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya kembali. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil tema, ya saya ulangin lagi tadi Bunda Susan menyebutkan bagaimana sih kenapa kita kok setiap kali mau naik peringkat harus ada ujian, kemudian setiap kali kita ingin berbuat baik tetap aja ada halangan. Nah, ini kadang-kadang membuat diri kita merasa tidak mudah untuk menjalaninya dan membuat kadang-kadang perasaan diri kita terjeruk nipis sih, kemudian muncul jendela buramnya dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa kita atasi apabila kita mampu menguasai diri dengan berlatih dan berlatih. Intinya pada malam hari ini nanti saya akan membuka 7 tips atau 7 kiat supaya teman-teman ini bisa menguasai diri sendiri. Menguasai diri sendiri artinya menjadi tuan bagi diri sendiri. Loh, kok bisa? Emangnya diri kita bukan kita yang punya, gitu kan? Kadangkala memang kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, ya. Jadi kalau dalam mana rezekinya kita bisa kurang bisa mengendalikan diri sendiri dalam artian spiritual meternya, ya, spiritual meternya belum bagus atau belum bisa berlatih spiritual meter dengan benar. Nah, ini bukan kaitan dengan spiritual meter, ada kaitannya dengan spiritual meter. Tetapi saya ingin membagikan sebuah tips yang lebih sederhana buat teman-teman semuanya, bagaimana nantinya ya teman-teman itu bisa fight atau bisa berjuang atau bisa istilahnya mampu untuk praktek secara simpel dan sederhana. Yang namanya LOP itu butuh praktek yang konsisten, butuh dilatih, ya. Seperti beberapa hari yang lalu dalam artikel yang pernah saya share kepada teman-teman, intinya dalam hidup ini kita itu harus berlatih dan berlatih, gitu. Sampai kapan? Ya sampai nggak ada nafasnya. Karena memang sudah seperti itu apa yang Allah inginkan buat diri kita, gitu kan. Ketakwaan kita itu nggak ada ukurannya dituntut sampai umur berapa. Dan kan kita semua punya cita-cita, ya. Cita-citanya kita adalah wafat husnul khotimah, gitu kan. Dan cita-citanya adalah ingin masuk surga. Nah, surga itu dikelilingi hal-hal yang kurang menyenangkan bagi diri kita. Dan Allah ingin melihat bagaimana seberapa pantasnya kita, gitu, kepantasan diri kita berjuang untuk bisa masuk ke dalam surga-surga gitu ya. Sebelumnya saya mau mendoakan dulu nih teman-teman semuanya, ya. Semoga setelah ini dan seterusnya selamanya badan sehat luar biasa, prima. Amin dulu boleh? Amin. Iya. Anak-anak diberi kelancaran, kesuksesan belajarnya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada ayah dan bundanya. Amin. Suami atau istrinya menjadi pasangan yang taat, satu vibrasi, semuanya kenal magnet rezeki, belajar bersama kita semuanya ada di sini. Amin. Kita selalu senantiasa mendapatkan rezeki dari arah manapun yang tidak pernah kita sangka-sangka dengan cara yang membahagiakan dan menyenangkan diri kita sendiri. Amin. Kita termasuk umatnya Rasulullah bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, bisa mengumrahkan, bisa menghajikan orang tua kita, rajin berkurban, orang-orang yang rajin bersedekah, orang-orang yang senantiasa istiqomah. Amin. Insya Allah kita semuanya akan diwafatkan husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah, masuk surga ke tempat yang tertinggi yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, saya mau tanya di sini siapa sih yang ingin berangkat umroh melalui super camp umroh sama ketemu dengan Ustadz Nasrullah? Coba angkat tangannya. Saya mau umroh, angkat tangannya. Saya tangannya.
Nah, teman-teman siap-siap ya. Kalau kita punya keinginan atau punya niat untuk berangkat ke Baitullah ya bersama-sama dengan gurunda kita, nanti mudah-mudahan bisa bersama dengan saya dan Bunda Susan ya. Teman-teman sudah pada nabung belum nih buat di tabungan si Umar? Simpanan umrah ya magnet rezeki. Sudah belum? Sudah. Kalau belum, mari kita niatkan ya, niatkan mulai dari malam ini itu dan seterusnya itu bagaimana kita bisa menabung, membuka tabungan di melalui programnya Magnet Rezeki. Karena biar apa? Vibrasinya nyambung. Mungkin di luar sana banyak sekali ya biro-biro travel umroh, tapi kita di sini kan belajar dalam komunitas Magnet Rezeki. Alangkah lebih baiknya kita bareng dulu nih gitu. Karena nanti mungkin teman-teman di lain kesempatan ada rezeki lagi mau umroh lagi, boleh menggunakan travel atau biro agen yang lain. Nah, kita memuliakan dulu ilmu magnet rezekinya menggunakan biro agennya Ustadz Nasrullah ya, yaitu insya Allah nanti berangkat pada bulan Oktober ya. Jadi biasanya 1 tahun itu 2 kali. Kemarin ya termasuk salah satu member privat RFF-LOP yang sudah mendapatkan keajaiban, Bunda Asnidar sudah berangkat umroh di bulan Februari, awal Februari kemarin. Nah, teman-teman mudah-mudahan kita semuanya bisa menyusul. Nanti kalau mau tanya-tanya bagaimana cara nabungnya, boleh nanti tanya ke Bunda Susan atau tanya kepada saya. Kita nabung bareng-bareng dulu. Kita niatkan. Minimal buka tabungan pertama adalah 2 juta rupiah gitu ya. Nah, kalau teman-teman belum bisa membangun atau mengumpulkan, belum ada uangnya sebanyak 2 juta rupiah itu mulai pagi besok gitu. Setiap hari kan teman-teman niatnya sedekah subuh sendiri dipisah, sedekah untuk nabung ya, sedekah untuk nabung, untuk tabungan sendiri, untuk tabungan umroh itu dipisah. Misalnya teman-teman mau niat nabung umroh gitu, bisa dimulai dari menyisihkan uang belanja ya, uang belanja misalnya pengeluaran dalam hariannya 50.000. Nah, itu disisihkan 10.000, 10.000, 10.000. Nanti genap 2 juta bisa ditabungkan ke Koperasi Magnet Rezeki ya, Koperasi Magnet Rezeki yang khusus untuk menabung. Di sana nanti dikelola atau ditangani langsung oleh Magnet Rezeki Center di pusatnya. Nanti yang mengkoordinir adalah Pak Aang gitu ya. Nanti teman-teman bisa dicatat di sana sebagai member kami dari Arta MR, baik dari Bunda Susan maupun dari saya sendiri seperti itu. Nah, nanti kita tanya-tanya bahas di lain kesempatan di ruang Zoom yang lain boleh gitu. Insya Allah nanti kita adakan gitu bagaimana caranya supaya kita bisa umroh bareng-bareng dengan Ustadz Nasrullah. Jadi umrohnya MR itu beda, bukan umrohnya kayak umroh biasa, tapi ada campnya gitu. Ada campnya, ada ilmu magnet rezeki yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah di Tanah Suci gitu. 10 jurusnya bagaimana kita akan diajari langsung buat prakteknya. Tapi pelajarannya langsung diberikan Ustadz Nasrullah selama dalam perjalanan dan selama ada di Tanah Suci. Keren nggak? Wah, keren, luar biasa banget. Mau siapa yang mau umrah bareng Ustadz Nasrullah? Mau banget. Saya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya bisa menjadi tuan bagi diri sendiri. Saya izin share screen. Nah, di sini saya akan membagikan layar ya untuk teman-teman yang ada di Zoom. Tapi mohon maaf yang untuk di Google Meeting karena saya menggunakan HP. Layarnya belum bisa nampak secara sempurna kalau lewat HP. Kita fokus konsentrasi untuk pelajarannya. Ya, teman-teman semuanya mungkin waktu belajar di SD atau SMP atau SMA kita diperkenalkan oleh guru-guru kita tentang pelajaran sejarah gitu ya. Kalau di SD dinamakan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial gitu. Begitu juga di SMA sudah dipecah IPS-nya dibagi menjadi 3, yaitu geografi, ekonomi, kemudian ada pelajaran sejarah. Nah, di pelajaran sejarah kita sering mendengar gitu dalam tokoh-tokoh nasional atau pahlawan nasional, pahlawan di era mengusir penjajahan Belanda. Ada seorang pahlawan yang sangat fenomenal yang dinamakan Pangeran Diponegoro. Ya, sampai nama beliau diabadikan sebagai nama-nama jalan di Indonesia, bahkan ada nama sebuah universitas negeri di Indonesia yang diberi nama Universitas Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini adalah seorang anak raja ya, dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, dengan ibunya adalah Ratu atau Raden Ajeng Mangkarawati yang lahir dengan nama aslinya adalah Raden Mas Ontowiryo.
Beliau adalah orang Jawa Tulen, gitu, orang Yogyakarta, ya. Beliau ini terkenal dengan kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin perang yang dinamakan Perang Jawa atau yang lebih dikenal dengan Perang Diponegoro yang dimulai tahun 1825 hingga tahun 1830. Wah, lama banget gitu ya, 5 tahun. Perang 5 tahun gitu ya. Perangnya Israel lawan Palestina berapa bulan? Masya Allah, itu aja korbannya sudah banyak sekali. Nah, di saat perang gitu, saat perang itu di zaman tahun 1825 sampai tahun 1830 itu sudah memakan korban jiwa ya. Dari Indonesia sendiri 7.000 orang, dari korban Belanda sendiri 8.000 orang. Itu, dan tercatat lebih dari 200.000 orang mengalami kerugian materi. Sebenarnya perang ini buat apa sih gitu? Pangeran Diponegoro itu berperang melawan penjajah itu dalam rangka apa sebenarnya? Kan? Teman-teman banyak yang nggak ngerti, mungkin banyak yang nggak inget juga, padahal sudah diajarkan sama guru kita gitu ya. Pangeran Diponegoro itu berperang dalam artian di sini beliau itu mengusir penjajah Belanda karena Belanda itu sangat nggak adil sama penduduk pribumi pada waktu itu. Nah, penduduk pribumi kan punya tanah, kan tanahnya misalnya kayak Bunda Susan punya tanah di Batang, punya saya di Pemalang, kan. Tetapi pada saat itu karena tanahnya itu dirampas oleh Belanda, kalau mau kembali tanah kamu itu ya Bunda Vita, kamu itu harus menebus tanah kamu dan sebesar 100 juta. Nah, saya nggak mau dong, uang tanah-tanah saya kenapa saya harus bayar? Wong saya udah memiliki ini gitu kan. Nah, pada saat itulah karena banyak warga negara Indonesia pada saat itu khususnya di Magelang gitu kan, di daerah Tegalrejo, beliau ini miris gitu ya. Kenapa sih rakyat saya harus terjajah gitu, nggak bisa menjadi tuan atas tanahnya sendiri. Nah, bermula dari rasa ketidakadilan itu, maka Pangeran Diponegoro mengadakan pemberontakan, ya, pemberontakan terhadap sistem pemerintahan Belanda, kapitalismenya. Nggak mau gitu kan, saya nggak mau dijajah, saya ini milik saya, ini milik kami, jadi kami adalah tuan milik kami sendiri gitu. Awal mulanya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian Pangeran Diponegoro itu beliau bersama dengan rakyatnya mengumpulkan tenaga, berjuang bagaimana supaya saya itu bisa memiliki tanah-tanah kami kembali gitu ya. Itu singkat ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, ibrah dari perjuangan Pangeran Diponegoro ya, ibrah dari perjuangan Pangeran Diponegoro ini adalah ya, bahwa Pangeran Diponegoro itu mengajari kita untuk menguasai diri kita sendiri ya, memahami nilai-nilai yang benar dan membagikan kebaikan kepada orang lain gitu. Pangeran Diponegoro ini kan seorang ningrat, gitu, seorang bangsawan, gitu kan. Dia ingin orang lain itu bisa mengerti, gitu. Menilai-nilai kebenaran itu tidak harus dimiliki oleh seorang bangsawan saja, gitu kan. Tidak harus dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan saja, tapi kebaikan itu seharusnya dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang, gitu. Jadi karena sifat rendah hati beliau inilah, beliau dikenal sebagai orang yang berani, bijaksana, bertanggung jawab, mandiri gitu kan, dan sangat menginspirasi bagi rakyatnya pada saat itu, sehingga rakyat berkobar-kobar ya, bahasa sekarangnya menyala gitu ya, menyala ya, saya menyala, harus benar-benar mencintai NKRI ya, NKRI adalah harga mati gitu, ini tanah gue sendiri, harus gue miliki sendiri gitu. Dan akhirnya gitu Pangeran Diponegoro ini tercatat sebagai orang yang berhasil membangkitkan giroh gitu, membangkitkan gairah bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, apa resep beliau? Kita langsung saja ya teman-teman, supaya teman-teman juga tahu. Resep ini bisa digunakan oleh teman-teman semuanya untuk ya, membangkitkan giroh yang ada di dalam diri teman-teman semuanya agar bisa menguasai diri kita sendiri gitu ya. Jangan sampai kita menjadi budak dari hawa nafsu dan lain sebagainya gitu. Terus bagaimana caranya menjadi tuan bagi diri sendiri? Nah, yang pertama, boleh catat. Nah, yang pertama adalah menjadikan kesederhanaan sebagai kekuatan. Kita harus bisa hidup secara sederhana meskipun kita dipandang sebagai orang yang mampu atau berlebih atau memiliki harta
gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Nah, seperti Pangeran Diponegoro, beliau tidak terjebak dalam keinginan atau harta atau kekuasaan. Nah, pada saat itu Pangeran Diponegoro itu sudah ditawari sama Belanda, udah ngapain sih kamu capek-capek ngurusin tanah rakyatmu itu, gitu kan? Kamu saya kasih tanah yang lebih luas, itu bagiannya tanah rakyatmu juga bisa kita nikmati bersama-sama, gitu kan? Oh, nggak bisa, gitu. Kami ini pribumi, saya juga mencintai rakyat saya, gitu. Saya nggak mau terkenal sebagai seorang pejabat yang korupsi, gitu. Beliau saat itu mungkin kalau sekarang ada jabatan pemerintahan, beliau termasuk yang memiliki jabatan ya setingkat bupati, gitu ya, karena adipati, gitu ya, di Diponegoro. Gitu. Nah, ditawari harta, ditawari kekuasaan, tapi Pangeran Diponegoro itu tetap gak mau ya negosiasinya. Pokoknya beliau ini mempunyai keinginan yang teguh ya, kekeh, tidak terjebak dalam keinginan yang berlebihan antara harta dan kekuasaannya. Gitu. Beliau juga termasuk orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan beliau ini adalah termasuk orang yang sangat peka dengan kebutuhan orang lain dan mau membantu dengan tulus. Nah, pengajarannya buat kita juga harus bisa seperti demikian, bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, jelas ya kan. Kalau mau menjadi tuan bagi diri kita sendiri, kendalikan hawa nafsu. Contohnya apa? Hawa nafsu kalau tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Teman-teman butuhnya apa dan inginnya apa itu harus bisa dipisahkan. Misalnya makan, kan? Makan adalah kebutuhan, tetapi motor adalah sebuah keinginan. Ya, belum tentu tanpa motor kita nggak hidup. Gitu kan? Tanpa motor kita masih bisa hidup, tapi kadangkala kita kurang bisa mengendalikan diri, lebih memikirkan gengsi. Sering kali saya sebutkan bahwa siapa musuh terbesar kita? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengendalikannya, maka kita akan celaka, gitu. Maka jadikan kesederhanaan kita sebagai sebuah kekuatan. Nggak apa-apa deh, ya kemana-mana jalan kaki. Saya pernah, teman-teman, waktu zaman belum ada online semeriah ini, gitu kan, saya ingin mendapatkan uang lebih, saya bawa sepatu gitu. Saya jualan sepatu keliling pernah loh teman-teman. Itu zaman sebelum saya menikah, dan saya nggak malu, saya nggak punya motor saat itu gitu. Saya ingin mendapatkan nilai lebih gitu dari sana. Nah, di sanalah saya menjadi orang yang sabar, berlatih menjadi orang yang tegar gitu. Di sana saya berlatih untuk bagaimana menghadapi customer yang berbagai macam keinginannya dan lain sebagainya. Itu kendalikan hawa nafsu. Ya, mohon maaf beneran itu ya Bunda. Yang kedua, ya, bagaimana kita bisa menjadi tuan bagi diri kita sendiri adalah kita berani menghadapi perubahan. Ya, berani menghadapi perubahan. Bagaimana menghadapi perubahan itu? Ya. Pangeran Diponegoro, beliau adalah seorang bangsawan. Kurang enak apa? Hidupnya di istana, kan? Menikmati banyak pengawal-pengawal, dayang-dayang. Kalau mau makan tinggal diambilin dan lain sebagainya. Tapi beliau lebih memilih meninggalkan istana, meninggalkan zona nyaman. Gitu. Untuk apa? Untuk mencari makna kehidupannya beliau sendiri, untuk mencari makna kebermanfaatannya beliau sendiri. Sudah pasti beliau adalah orang yang soleh, beliau adalah orang Islam gitu kan, taat agamanya, jadi tidak mudah untuk terbujuk rayu bujukan apapun gitu. Beliau adalah orang yang mampu mengendalikan diri dan mengalahkan egonya, garis kebenarannya ya. Jadi ini menunjukkan betapa beraninya beliau untuk menghadapi perubahan ya. Nggak takut jadi orang miskin, nggak takut ilmu istilahnya untuk menjadi orang miskin, nggak takut gelar kebangsawanannya akan menjadi hilang dan lain sebagainya. Jadi keluar dari zona nyaman untuk mematahkan kezaliman. Ia rela berjuang untuk kesejahteraan orang lain, gitu, memerangi Belanda, memerangi kelaparan yang dihadapi oleh rakyat-rakyatnya. Di sini apa pengajarannya buat kita? Yaitu bagaimana seberapa kuatnya kita menghadapi perubahan saat ini. Teman-teman semuanya kan tahu ya, di era globalisasi internet yang menggempur, banyak sekali informasi berita-berita gugur gitu kan. Nah, di sana membuat kita semakin
aduh ini gimana ya, jangan-jangan nanti ini begini, jangan-jangan ini nanti begitu gitu kan. Nah inilah yang membuat kita semakin banyak pikiran-pikiran yang di luar kendali gitu ya. Jadi di luar kendali ini bagaimana kita bisa mengendalikan hal-hal negatif itu kadang-kadang kalau tadi yang nomor satu kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka kita menjadi orang yang tidak bisa menghadapi perubahan ya. Misalnya ya kan, anak-anak senang sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana mengendalikan gadget gitu ya, mengendalikan anak-anak supaya tidak senang megang layar gitu. Nah, kalau kita sebagai ibunya atau orang tuanya tidak sanggup atau tidak siap menghadapi perubahan itu, anak pegang layar pasti dimarah-marahin. Terus gitu kan. Kamu tiap hari HP aja yang diurusin, kamu nggak mau belajar dan lain sebagainya. Nah, inilah sebabnya kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu bagaimana rumus cara mengendalikan emosi, menghadapi perubahan-perubahan yang cepat banget. Belum kita belajar desain Canva, sudah ada yang namanya AI gitu. Belum nanti kalau sudah ada AI, nanti ada yang namanya metaverse dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak yang harus kita pelajari. Kalau kita semakin tidak siap menghadapi itu, ujung-ujungnya apa? Depresi, stres, ya kan? Kemudian menjadi orang yang merasa tertinggal, terkucil, dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman. Nah, orang-orang yang mau melakukan perubahan adalah orang-orang yang siap untuk menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, bagaimana menjadi tuan bagi diri kita sendiri? Ya, menjadi contoh teladan yang baik. Pangeran Diponegoro itu tidak hanya bicara, tetapi beliau melakukan aksi nyata berperang melawan penjajah dengan mengangkat senjata. Ya, yang menarik bukan hanya dari pihak lawan saja, tetapi ia didukung penuh dengan sukacita oleh rakyatnya, didukung dengan cinta, gitu kan? Hal ini menunjukkan bahwa beliau ini mampu mempengaruhi orang lain dan mampu menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga otomatis beliau ini adalah seorang pribadi magnet rezeki karena beliau mampu menarik cinta dari orang-orang di sekelilingnya. 7.000 angka bukan 7.000 orang ya, bukan main-main gitu ya. Orang yang rela menumpahkan darah demi mengikuti Pangeran Diponegoro gitu kan. Bukan Pangeran Diponegoronya sih sebenarnya, tapi mereka mempertahankan haknya gitu kan. Tetapi karena Pangeran Diponegoro adalah orang yang mampu membangkitkan giroh semangat orang lain, maka beliau mampu menarik cinta dari orang-orang di sekelilingnya gitu. Dan ini adalah pelajaran buat kita semuanya, bahwa dengan menjadi orang yang berlatih, bersabar, kemudian orang yang mampu menghadapi tantangan perubahan, kita bisa menjadi seorang pribadi magnet rezeki yang berkelimpahan. Diawali dari apa? Afirmasi pagi teman-teman semuanya. Afirmasi pagi teman-teman semuanya ini sangat berharga untuk menentukan beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun ke depan teman-teman akan menjadi apa gitu. Dari afirmasi teman-teman sendiri gitu. Ya kan? Kalau teman-teman mampu berafirmasi dengan konsisten, sekedar absen dengan konsisten, dan insya Allah perubahan itu bisa kita lihat minimal dari 40 hari setelah kita berafirmasi. Meskipun kata-katanya mungkin berubah-ubah, tapi inti dari afirmasinya itu kan sama. Jadi pribadi yang magnet rezeki, menjadi pribadi yang ajaib, berkelimpahan, dan maka jangan ditinggalkan. Sekedar untuk absen, bunda kita saya udah afirmasi nggak usah absen. Nggak bisa gitu kan. Dari mana kita bisa mengetahui teman-teman berlatih kalau teman-teman tidak mau absen gitu ya. Maka apapun yang ada di grup WhatsApp, teman-teman siapkan gitu ya, hal yang terbaik yang teman-teman buat pada hari ini gitu. Tadi pagi sudah ada afirmasi, kemudian ada riadah pagi, kemudian riadah malam. Sebisa mungkin meskipun itu ada 10 pilihan mau diisi satu, itu juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa menjadi teladan, minimal menjadi teladan buat diri sendiri gitu ya. Setelah kita bisa menjadi teladan untuk diri kita sendiri, berubah menjadi lebih baik, orang-orang akan melihat kita. Oh, Bunda Murti orangnya istiqomah. Oh, ini Bunda Yuni orangnya baik sekali gitu kan. Oh, menghadapi perubahan. Oh, ini Bunda Diah gitu kan. Oh, ini Bunda Susan. Nah,
dan Allah mencatat itu apa yang teman-teman lakukan gitu kan. Dia afirmasi beneran dengan Ustadz Nas. Jadi aduh pengen ketemu lagi gitu, apalagi ibu-ibu, wah luar biasa banget. Benar nggak Bunda Susan? Sampai Bunda Susan mau ayo Bunda Susan kita syuting dulu. Sampai gemeteran gitu, sampai kepelet Pak Nas. Iya, ke Bapak panasnya, karena rasa empatinya beliau panas kan gitu. Luar biasa banget gitu kan. Benar-benar kalau ada di dekatnya Gurunda Ustadz Nasrullah, kita yang rugi duluan gitu ya, takutnya takutnya padahal nggak ada gitu. Padahal beliaunya fine aja, baik-baik aja gitu ya. Luar biasanya beliau seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau bisa menjadi tuan bagi diri teman-teman semuanya, latihlah kepedulian dan empati terhadap orang lain. Jangan minta kita yang diperhatikan, tapi cobalah untuk memperhatikan orang lain juga. Kan? Kalau kita minta diperhatikan namanya simpati. Kalau kita yang memperhatikan orang lain namanya empati. Ya, coba teman-teman ya, ini jurus terumbu karang ini adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Jadi bagaimana teman-teman mau menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap orang lain? Gini, dia jurus terumbu karang. Bagaimana memperhatikan anak-anak di rumah, bagaimana memperhatikan suami, bagaimana memperhatikan istrinya, bagaimana memperhatikan teman-temannya. Itu. Nah, kalau kita mau menjadi sebuah pribadi ajaib, ya lakukan, berlatih terus dan terus. Terus menarik simpati, bagaimana menarik empati, bagaimana teman-teman itu mau merengkuh jamaah-jamaah yang di luar RFFLOP, deketin ya kan. Kita kan nyawanya adalah magnet rezeki. Jangan langsung ditawarin saya punya jualan susu kambing, kamu mau nggak? Jangan, kita tawarin ilmu dulu. Biasanya orang yang langsung diajak jualan itu ilfil duluan, ngapain gitu. Pagi-pagi udah nge-WA japri ngajakin jualan, nawarin jualan, ngajakin saya suruh beli gitu. Tapi kalau teman-teman menawarkan diri, bagaimana kabarnya hari ini, apakah teman sudah mengetahui ilmu magnet rezeki, apa ada persoalan, nah tanyakan, nanti mereka langsung senang gitu. Bener banget Bunda Vita ini begini, sampai panjang bener kayak novel nanti curhatnya. Kayak gitu ya, mencoba memberikan perhatian kepada orang lain, itulah yang dinamakan melatih kepedulian dan empati. Jangan diem-diem aja gini, saya belajar ajaib ini, yang penting saya ikut ngaji terus aja deh sama Bunda Arta. Enggak gitu. Coba teman-teman berlatih gitu kan, melihat keluar grup. Teman-teman pasti ada di grup bimbingan mentoring yang lain yang reguler. Kayaknya sepi ini grupnya. Ini Bunda Vita kirim poster, saya mau komen gitu kan, mau komen. Ayo teman-teman biar rame gitu grupnya. Ikut dimulai dari situ, tanpa harus mendekati secara japri juga boleh gitu. Dimulai dari meramaikan grup-grup yang umum gitu. Nanti teman-teman dicatat sebagai orang yang peduli dan orang-orang yang mau memberikan empati terhadap orang lain. Nanti vibrasinya, keajaibannya itu malah makin gede. Ya, kita dapatkan nanti dibahas sama Bunda Susan kalau khusus deh. Ayo kita lanjut ya yang kelima. Nah, setelah teman-teman bisa peduli sama orang lain, berdayakan itu. Ya, kita berdayakan orang lain. Pangeran Diponegoro mengajak seorang pemuda atau para pemuda untuk belajar. Beliau mendirikan sebuah pondokan gitu kan, untuk belajar memahami pentingnya ya, bahwa orang lain ini harus kita berdayakan, jangan didiemin aja, jangan dianggurin gitu. Punya rumah tapi kita anggurin, nggak ditempatin, nggak diberdayakan, nggak dibersihin, gimana rasanya? Kotor gitu. Kita juga malas tinggal di situ. Nah, kita harus bisa memberdayakan orang lain. Dalam artian bagaimana? Punya anak, kita berdayakan anak. Memberdayakan anak bukan mengeksploitasi ya. Memberdayakan anak ini di sini kita ajari mereka, didik mereka gitu kan. Dikasih ikatan batin, bonding yang baik, ilmu parentingnya untuk anak-anak yang baik dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Ustadz Nasrullah gitu. Diamanai ilmu magnet rezeki, maka beliau tularkan dalam rangka apa? Memberdayakan umat gitu ya. Ilmu yang didiamkan saja tidak ditularkan, maka akan menjadi sia-sia gitu kan. Bukan hanya sia-sia, Allah juga akan memberikan sebuah hisab nanti. Kita termasuk orang yang dilaknat kalau kita tidak mau menularkan apa yang kita punya gitu.
Sekedar tadi kita peduli berbagi di grup komen yang reguler, komen gitu. Komenlah teman-teman. Gitu ya. Apa? Selamat pagi Bunda Pita, poster saya keajaibannya bagus. Wow, keren Bunda Susan gitu. Di grup reguler. Kalau di grup RFFLOP masih saya yakin teman-teman juara semuanya dalam memberikan komentar. Coba latih di grup yang reguler. Itu kenapa? Vibrasi positif dari teman-teman semuanya, jangan hanya saya saja gitu kan. Satu lidi kita mudah patah. Kalau saya doang, tidak ada yang menguatkan, tidak akan mudah membuat orang-orang ajaib. Tapi kalau teman-teman ikutan komen, yuk bareng yuk, bus gitu kan, memberikan energi yang lebih besar gitu ya, lebih besar lagi. Dan akhirnya orang-orang yang diem aja di grup itu, akhirnya mereka kena getaran vibrasi dari teman-teman semuanya, tung tung tung, dari ngung gitu kan. Akhirnya nyangkut. Oke, saya mau belajar. Oke, saya mau belajar. Ramai grupnya. Gitu ya teman-teman ya, siap ya. Kita melakukan perubahan, kita berdayakan orang lain. Yang keenam, sabar. Yang keenam adalah kesabaran ya. Ketika kita mempengaruhi orang lain, memang kita butuh perjuangan untuk bersabar. Bayangkan perangnya Pangeran Diponegoro itu 5 tahun gitu ya. Apakah Pangeran Diponegoro menang? Ya, sebenarnya menang gitu. Tapi beliau kena tipu daya. Tipu dayanya setan, sehingga beliau akhirnya tertawan oleh Belanda gitu ya. Tapi beliau insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, dapat surganya Allah, amin ya. Jadi dalam perjalanan hidupnya Pangeran Diponegoro itu ketika mempengaruhi orang lain untuk ikut berperang melawan Belanda ya, jadi ia nggak pernah maksa. Jadi teman-teman kalau komen, komen jangan ngancem gitu. Wah ini ada RFFLOP, kalau nggak ikut RFFLOP nanti kamu masuk neraka, jangan. Jangan nyumpahin orang ya, jangan, nggak boleh gitu ya. Tapi berikan komentar-komentar ala makna rezeki dengan disiplin katanya kita gitu. Kita harus disiplin kata itu, mengajak orang lain. Dan misalnya saya kirim poster gitu, Bunda Dinda kirim doa, alhamdulillah, amin, semoga semua yang ada di grup ini mulia, bahagia, sejahtera, mau belajar semuanya. Itu aja terus gitu. Nanti lama-lama teman-teman yang ada di grup reguler itu, yang tadinya diem, yang tadinya pernah ikut RFF kemudian keluar, itu vibrasinya ikut lagi gitu, ikut lagi. Aku mau belajar lagi, aku kangen belajar. Sebenarnya yang kangen belajar itu banyak gitu. Tapi saya dan Bunda Susan dan Bunda Dina cuma bertiga gitu, kurang kekuatan. Kekuatannya cuma 3. Kalau kekuatan sini ada 85 lebih ya, 88 orang yang ikut RFFLOP bersatu semuanya, wus gitu. Tarik semuanya ya, ibaratnya kita bedol bareng-bareng teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu bedol. Orang Indonesia bilangnya mencabut ya, mencabut akar rumput ilalang gitu bareng-bareng, jadi bersih gitu. Itu yang kita bisa lakukan. Tapi tentunya di balik itu semuanya kita nggak boleh maksa dan tetap sabar gitu. Misalnya ada orang yang komen tapi komennya langsung gitu kan. Nah, itu harus kita support, semangati dengan kesabaran. Rezeki atau usaha Bunda Susan tidak sebesar sekarang. Mungkin saya juga tidak bisa mencapai titik di mana saya menjadi seorang kepala sekolah. Gitu. Nah, kenapa? Membangun sebuah komunitas ini bukan suatu hal yang gampang. Ya, tadi sudah dijelaskan dari poin nomor 6, harus tekun dan sabar. Dan ini yang harus teman-teman lakukan. Ikut privat RFFLOP itu harus tekun dan sabar. Sehingga kita bisa kuat di sini, bisa harmonis di sini. Setelah teman-teman kuat di sini, harmonis, jangan keluar, tapi terus sebarkan, ajakin yang lainnya. Meskipun teman-teman bukan selevel, istilahnya bukan sebelum menjadi seorang CTMR, nggak harus, ya kan? Menyebarkan sebuah ilmu nggak harus jadi guru dulu, menyebarkan sebuah ilmu nggak harus menjadi seorang trainer dulu, gitu. Tapi bagaimana kemauan kita untuk mengajak orang lain menjadi baik. Allah melihat gitu, Allah mengetahui itu. Dan ketika Allah melihat, oh Bunda Murti sudah ngajakin 10 orang, ditambah yang di reguler, tukang bakso juga segala macam sudah diajakin semuanya, keren ini Bunda Murti gitu. Saya akan memberikan keajaiban buat Bunda Murti berupa toko restorannya berderet-deret banyak, dan segera umroh haji menghajikan, amin. Langsung ajaib. Nah dari situlah kalau saya nggak belajar, kalau saya nggak mau membangun komunitas, kalau saya nggak mau menularkan keajaiban, mungkin saya nggak akan dapat keajaiban yang berikutnya gitu ya. Teman-teman semuanya siap ya membangun komunitas yang harmonis. Nah, jadi sudahkah kita siap
jadi tuan buat diri kita sendiri. Teman-teman semuanya siap nggak? 7 poinnya tadi. Siap nggak teman-teman? Siap, insya Allah. Nah, harus ngomongnya yang kencang. Saya siap. Saya siap. Lebih siap. Makin siap. Makin siap. Ajaib. Amin. Iya, luar biasa. Nah, itu ya teman-teman ya. 7 poin bagaimana kita bisa menjadi tuan bagi diri kita sendiri. Ya, terus amalkan, istiqomahkan, konsistenkan. Insya Allah kita bisa. Ya, demikian Bunda Susan pada kesempatan malam hari ini ilmu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan poin pentingnya bisa kita ambil pengajaran dan bermanfaat buat kita semuanya. Ya, insya Allah waktu dan tepat saya serahkan kepada Bunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang mulia. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bunda Pita. Materinya membooster sekali untuk kita nanti mudah makin ajaib ya. Bagaimana kita bisa menjadi tuan ya bagi diri. Amiknya Bunda. Oh iya, mohon maaf. Diingatkan. Ya. Terima kasih Bunda Pita materinya untuk bisa memberikan tambah booster baik ya untuk ruh kita, untuk diri kita, agar kita nanti mudah sekali meraih keajaiban karena dari banyak segi ya kita akhirnya belajar untuk mendownload file-file menuju keajaiban ya, bagaimana kita untuk menjadi tuan bagi diri kita sendiri menuju keajaiban. Di antaranya adalah kita untuk bisa empati ya kepada orang lain gitu ya, simpati dan empati gitu ya. Tadi Bunda Pita udah sampaikan cara-caranya seperti apa gitu ya, untuk kita bisa selalu bisa menampilkan gitu ya, menampilkan ada wajah ceria, kemudian menampilkan ada rasa simpatik dan empatik kepada orang lain. Nah, saya ingin sekali di sini ya menambahkan sedikit tentang kejadian tadi pagi gitu, Bunda Pita ya dan Bapak Ibu semua. Mungkin ini menjadi ada sebuah pembelajaran ya. Saya kok rasanya tidak nyaman gitu ya apabila disampaikan seperti ini, tapi saya tetap doakan orangnya. Makanya saya tidak seperti itu kayak gitu, karena saya merasa sendiri saya kok tidak nyaman ya kayak gitu. Jadi apabila kita punya teman lama gitu ya, teman lama kemudian ingin menyapa lagi, lebih baiknya assalamualaikum ya, kemudian misalnya mau tanya kabar ya, di sini silakan tanya kabar, kemudian doakan gitu, jangan seperti ini. Mungkin beliau juga ada ilmunya kali ya dari multi level atau bagaimana untuk memancing agar responnya seperti apa, mungkin seperti itu. Tapi dalam hal ini penempatan dari pertanyaan itu kurang tepat kalau di mana rezeki menurut saya, karena tidak empati gitu ya, tidak simpatik juga. Jadi mengatakan seperti ini, enggak ada salam ya, jadi langsung apa kabarnya Bunda seperti itu. Nah, masih ingat saya enggak kayak gitu. Nah, berarti ini kan garis kebenaran. Kalau yang saya lihat, masih ingat saya enggak seperti itu. Jadi kalau misalnya orang-orang Jakarta ngomong kayak gitu, lah lo emangnya siapa kayak gitu. Ya kan Bunda Pita, ya kan. Nah, tapi kan saya enggak membalas seperti itu, cuma ya Allah muliakan dia. Tapi tanyanya terus seperti itu. Nah, mungkin mau menawarkan barang, mau mancing dan lain-lain. Nah, ini makanya teman-teman semua yang ada di RFF LOP, kalau menurut saya tentang seperti itu halnya jangan diterapkan gitu ya. Mending kita dengan santun ya, mendoakan itu lebih membuat simpatik orangnya. Jangan masih ingat enggak dengan saya kayak gitu. Itu kan udah naik sekali garisnya gitu kan. Akhirnya kita udah ilfil sendiri nih, ngapain orang ini gitu kan. Dan kemudian enggak ada gambar WA-nya lagi. Beliau enggak ada fotonya gitu. Membuat makin gimana kayak gitu ya, kalau orang enggak pegang mana rezeki kan kemerungsung gitu kan ya. Kemudian akhirnya saya tuh ini, saya tuh itu gitu kan, maksudnya saya tuh namanya ini, saya dari Jakarta, saya temannya ini, oh ini kan gitu, oh seperti itu, tapi kok enggak kenal banget, cuma pakainya bahasa seperti itu. Makanya akhirnya belajar, oh ya saya jangan sampai menjadi kayak sok terkenal gitu ya, sok terkenal gitu ya, walaupun mungkin orang-orang pada kenal, tapi kan kita jangan mengejudge ya, oh orang itu masih ingat saya nih, saya cek kayak gitu kan, masih kenal saya enggak kayak gitu kan, kasihan barangkali ya orang tersebut banyak pekerjaannya, kemudian puter otak luar biasa, ini siapa ya kayak gitu kan. Itu kan butuh energi Bapak Ibu, butuh energi
energi ya. Jadi itu kurang lebihnya ya, untuk saya menambahkan aja yang dari materi Bunda Pita kok tepat apa yang saya rasakan tadi. Oh iya ya, jadi kita jangan sampai seperti itu, membuat orang lain repot gitu ya, repot untuk apa namanya ya, memberikan jawaban ya, repot untuk memikirkan ini siapa ya gitu. Tapi kalau dikasih doa kan ditambah energi gitu. Semoga mulia, semoga rezekinya berlimpah, semoga sehat Bunda dan keluarganya, ayah Bunda dan keluarganya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Kemudian tentang umroh tadi yang Bunda Pita sudah sampaikan ya, alhamdulillah. Saya kemarin merasakan bagaimana bombastis gitu ya, bombastisnya gitu ya, energi berkumpul dengan teman-teman selaras, apalagi dengan foundernya gitu ya. Founder ilmu ini kan Pak Nas, berarti pencetusnya. Walaupun memang ilmu-ilmu selaras seperti ini banyak Bapak Ibu, banyak sekali gitu ya di luaran. Tetapi di sini kan kita memakai ada filenya kan Magnet Rezeki gitu kan. Nah, maka apabila kita berkumpul dengan beliau gitu ya, seperti tercas luar biasa gitu ya. Jadi kayak kena cas yang luar biasa. Makanya pada saat saya kemarin itu ada tour ya ke luar negeri, ada 3 negara itu, saya merasakan ini aja ke tour ke luar negeri ya. Maksudnya kita sempat melihat orang-orang yang apa namanya -1, kemudian ya bisa jadi ada yang lain karena pakai UKNC dan lain-lain gitu ya. Karena itu kan pakai kapal pesiar ya, orangnya enggak pakai kerudungan semua gitu kan ya. Tetapi itu aja ajaib kayak gitu kan ya. Banyak ide-ide ada di sana gitu kan. Ya karena rasa bahagia itu Bapak Ibu, kan saya udah sampaikan ya. Pada waktu LOP ya, pada waktu kita memproyeksi, kita mau berdoa, kita tuh harus kasih cahaya bahagia gitu kan. Nah, akhirnya memang ajaib kayak gitu kan. Rasanya tuh beda gitu kan ya. Rasanya beda setelahnya. Nah, makanya pada waktu nanti umroh di Oktober Bapak Ibu, alhamdulillah itu gitu kan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman di sini yang kemudian berminat, memang kami sarankan untuk bisa ke Gurunda. Di antara tadi adalah Bunda Pita untuk bisa memuliakan Gurunda, memang benar. Nah, kemarin pada waktu Pak Abus ada di sini dan sonding-sonding banyak sekali, memang untuk kita bisa mengajak sebanyak-banyaknya ya, bisa apa namanya, untuk memuliakan dari majelis Magnet Rezeki ini gitu ya, yang ada di pusat gitu ya, baik emasnya, kemudian juga ada umrohnya ya, kemudian dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti apabila ingin umroh ya dengan Magnet Rezeki dan mau menabung dan lain-lain, untuk bisa ini apa namanya dikoordinir dari mentor yang setempat. Itu kemarin Bapak Abus menyampaikan seperti itu. Jadi istilahnya walaupun beda jauh tempatnya gitu ya, tetapi dalam pembimbingan di sini kan oleh CTMR-nya gitu kan. Jadi di situ juga ada memuliakan dari CTMR-nya kemudian ke Pak Nas ya, ke MRC kayak gitu ya. Jadi akhirnya nanti berurutan dan di situ akan menjaga sekali terumbu karangnya. Gitu Bapak Ibu, kemarin ya Ustadz Abus pada waktu singgah ada di SHU Group ya, di gedung di sini, alhamdulillah. Nah, kemudian nanti untuk saya sama Bunda Pita untuk bisa memberikan cara-caranya bagaimana untuk menabung dan lain-lain. Bapak Ibu untuk bisa seperti tadi yang Bapak Abus kan termasuknya ya ketua kita ya yang ada di MRC juga ya. Jadi untuk bisa ini ya mendaftar ke mentornya dulu petunjuk-petunjuknya, walaupun memang mungkin di link-link lain ada gitu, tapi alangkah baiknya gitu ya, walaupun nanti berangkatnya dari tempat masing-masing, kan kita kumpul nanti saat ada manasik itu ada di satu hotel gitu kan, di satu hotel yang kemudian nilainya dalam satu malam itu ada manasik dan bisa jadi menginap di sana itu 2 juta. Kemudian camp umrohnya sendiri ya kalau di Indonesia 3 juta ya. Berarti 5 juta sendiri ya sudah kita kantongin. Harganya paling murah 37.500 gitu ya. Berarti umrohnya itu sekitaran ya hanya 32.500. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kalau udah nabung si Umar ya sudah terlanjur silakan Bunda Yuni ya, tetapi yang belum untuk bisa menghubungi CTMR yang membimbingnya. Nah, nanti akan terjalin ada ikatan batin dan di situ juga saling mendoakan. Ya, kalau yang terlanjur tidak apa-apa. Ya, yang sudah terlanjur silakan dilanjut. Kemudian yang belum nanti untuk dikoordinasi oleh Arta. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita malah bisa bareng-bareng berangkatnya gitu. Misalnya janjian nih di bulan apa, di tahun berapa gitu. Nah, insya Allah memang saya di biru-biru sebelumnya juga itu setiap tahun saya berangkat.
Alhamdulillah setiap tahun gitu ya, usahakan ada berangkat, ada afirmasi, ada LOP seperti itu ya. Dan alhamdulillah memang terkabul, bahkan ada yang 1 tahun 2 kali di tahun berapa ya, 2018 itu 1 tahun 2 kali ya sebelum pandemi itu. Nah itu yang untuk saya bisa umumkan ya tentang teman-teman semua yang akan umroh, baik yang SHMR yang ada di sini, kemudian juga ada privat RFF LOP yang by online seperti ini untuk bisa nanti dikoordinir oleh Siti MR sebagai mentornya dari Bapak Ibu semua gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua tadi saya sudah jelaskan tentang empati kepada orang lain, simpati dan juga umroh. Selanjutnya saya ingin sekali Bapak Ibu, sebelum kita membaca Al-Quran ya, sebelum kita riyadhah, saya belum pernah ada menjelaskan apa sih makna-makna dari kandungan bacaan-bacaan yang ada di buku ini. Karena apa? Karena ini nanti penting sekali bagaimana saat Bapak Ibu menghadapi ujian, makna dari buku ini nanti bisa membantu energinya, membantu membooster vibrasi Bapak Ibu menjadi menaik. Nah makanya perlu saya jelaskan. Kemarin-kemarin saya seperti terlewat terus Bapak Ibu ya, karena ini materinya adalah nanti ada untuk bisa memaknai bacaan-bacaan yang kita rutinkan, makanya saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, mohon izinnya. Pada saat di awal itu kita ada afirmasi. Nah, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa meng-LOP ya, atau menata diri, menyampaikan proposal kepada Allah gitu kan. Nah setelah itu ada doa berlindung dari virus penyakit yang berbahaya. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena kebutuhan kita akan dunia yang utama ya, setelah tenang dan bahagia itu kesehatan. Bahkan uang nanti, sehat dulu. Maka saya taruh di depan ada doa berlindung dari virus dan penyakit yang berbahaya, apalagi waktu pandemi kemarin. Alhamdulillah insan mulia, alhamdulillah tidak ada yang kena gitu. Walaupun pada waktu itu ada larangan, tidak boleh ada kumpul-kumpul, tapi saya berangkat terus. Pokoknya no way, saya harus ngaji gitu. Nah kemudian insan mulia terus ada riyadhah, alhamdulillah juga tidak ada ini ya sidak atau apa, tidak ada. Kemudian ada saran-saran yang disampaikan oleh pemerintah, memang saya lakukan. Misalnya jangan pakai karpet, oke tidak pakai karpet, jadi langsung lantai gitu kan. Kemudian pakai masker, oke pakai masker ya, ikut gitu. Nah kemudian duduknya ini ya berjarak, oke saya ikuti seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada jeda untuk kita tidak riyadhah, jadi terus ada riyadhah. Nah alhamdulillah memang efek sekali Bapak Ibu, dengan adanya doa berlindung dari virus penyakit yang berbahaya ini, membooster keyakinan kita, Allah lindungi kita, Allah lindungi kami, dan benar-benar terjadi. Alhamdulillah ya, ada keajaiban itu. Lalu kemudian ada bacaan Al-Fatihah. Tentu di sini maknanya adalah mohon jalan yang lurus ya, mohon petunjuk jalan yang lurus. Saya singkat saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian Al-Waqiah. Al-Waqiah adalah artinya tentang ancaman kita, karena di sini menceritakan ada dahsyatnya gitu ya, dahsyatnya kiamat gitu kan. Jadi kita diceritakan bagaimana dahsyatnya kiamat, ngeri enggak kayak gitu kan. Nah pada saat diceritakan ada dahsyatnya hari kiamat gitu ya, akhirnya kita berbenah diri. Akhirnya kita berbenah diri, bayangkan Bapak Ibu kalau kita diberi trigger gitu kan. Akhirnya kita berbenah diri rapi-rapi gitu ya. Ternyata pada saat kita berbenah diri justru rezeki mendekati. Keren kan? Ya. Pada saat kita mau bertobat justru rezeki mendekati. Makanya pada waktu kita diancam seperti ini kan bagaikan dapat ujian gitu ya. Roh kita kan takut gitu ya. Tapi setelah itu justru berbenah diri ya, menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah telah perintahkan, Rasulullah telah ajarkan gitu kan, ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang telah juga disampaikan. Kita kemudian berbenah mau praktek kayak gitu kan. Nah pada waktu mau praktek ternyata ngefeknya apa nih? Hatinya tenang, udah alhamdulillah kiamat terjadi kapanpun Allah sudah atur, ya sudah kita kemudian bersandar kepada Allah. Justru kemudian keajaiban terjadi pada waktu tidak was-was atau gelisah. Ini keajaibannya Bapak Ibu ya. Dari Al-Waqiah sudah tenang, kemudian nanti berbenah diri makin sehat ya, makin tenang, makin sehat, kemudian makin samara keluarganya ya, makin berdatangan finansialnya, kemudian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut, tentu ada bacaan-bacaan kecil pendek-pendek ini ya, itu juga banyak sekali fadilahnya. Saya jelaskan yang besar-besar aja ya, yang bacaannya panjang-panjang ya.
yang solawat ini juga luar biasa fadilahnya, ada banyak sekali fadilahnya ya. Contoh, menghapus dosa 80 tahun, maksudnya dosa-dosa kita itu kan potensinya banyak sekali gitu kan. Di sini kita kadang tidak sengaja ya, tidak sengaja berproyeksi tidak baik, tetapi saat mengamalkan solawat ini, bismillah, dosa-dosa kita bagaikan dihapus ya selama 80 tahun gitu. Nah, pada waktu dosa-dosa kita dihapus ya yang sudah sekian tahun gitu kan, dan kita jaminannya dihapus dosanya selama 80 tahun, otomatis kan bismillah dapat surga Bapak Ibu. Nah, akhirnya roh kita bahagia. BTS file dari keajaiban. Makanya kita biar tahu Bapak Ibu ya, arti-arti yang ada di sini. Ada mohon disembuhkan dari penyakit dan menolak wabah. Makanya yang ikut RFF LOP banyak kan sehat-sehat, yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, yang sudah meninggal. Mungkin barangkali di keseharian kita jarang ingat gitu ya. Kalau kita tidak diingatkan seperti ini ya, kayak kemarin juru satu menit kemudian penjualan melejit, itu kan ada doa ya untuk orang tua kita. Akhirnya kita ingat selalu di setiap sholat kita ingat untuk mendoakan orang tua kita. Nah, pada waktu berjamaah kita pun diingatkan. Allah sangat suka apabila ada seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka Allah tidak mudah memberikan keajaiban. Allah akan mudah sekali menurunkan keajaiban bagi anak yang soleh-solehah. Nah, termasuknya kita kan juga seorang anak bagi orang tua kita. Ya, orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita berusaha menjadi pribadi yang soleh-solehah. Akhirnya kita baca untuk ala alil kubur di sini yang sudah meninggal. Kita khususkan gitu ya. Nah, kemudian apalagi? Kita doakan ada umat muslim di seluruh dunia pula. Masya Allah, pahalanya luar biasa ya. Kemudian ada ruqyah syar'i. Tentunya ruqyah syar'i ini bagikan kita mandi sampai bersih gitu, sampai ke sela-selanya gitu kan. Nah, kemudian ada tambahan poster ISV, siapa yang mau didoakan, baik keluarga, baik nama dirinya ataupun nama ada usahanya, pekerjaannya dan lain-lain, untuk menyampaikan proposal kepada Allah. Lalu dilanjutkan ya, ada solawat ya. Jadi saya agak singkat ini Bapak Ibu ya, solawat dan natoman. Nah, keren sekali nih Bapak Ibu. Di atas adalah ada natoman taubatan nasuha ya, taubatan nasuha. Otomatis jiwa kita terbawanya ingin selalu istighfar ya. Kemudian ada doanya Nabi Musa, Robi ini dolam tu nafsi. Di sini adalah mengakui bahwa saya menzolimi diri sendiri, ya Allah, Engkau yang maha pengampun. Kalau Engkau tidak ampuni aku, ya Allah, aku menjadi orang yang tidak beruntung kan di sini ya. Jadi pada waktu kita doa seperti ini, Allah akan jatuh iba gitu kan. Nah, kemudian menuju Baitullah, menuju Allah. Ini adalah syair saya ambil dari salah satu biro karena saya adalah leader dari biro tersebut. Kan saya tersentuh sekali ya dengan ada menuju Baitullah ini gitu kan ya. Ini menjadi LOP Bapak Ibu, menjadi afirmasi tersendiri. Pada waktu ada labaik Allahumma labaik, semua seperti ini kan. Nah, pada waktu seperti ini Bapak Ibu rasakan di telapak tangannya seperti ada kain kiswah Ka'bah yang halus dan harum. Kalau Bapak Ibu sudah bisa merasakannya, berarti jiwa Bapak Ibu, roh Bapak Ibu, kuantum Bapak Ibu sudah sampai ke sana. Tinggal nanti badan nyatanya yang ditarik ke sana. Dengan apa? Dengan DP umroh, dengan menabung, dengan persiapan paspornya, dengan mengikuti ada kajian-kajian umroh. Nah, nanti akan cepat ketarik. Karena sebenarnya semua manusia itu diberikan kesempatan sama. Tinggal niatnya beda-beda gitu. Nah, pada waktu afirmasi kan itu memupuk niat Bapak Ibu. Semuanya dikasih kesempatan bisa berkunjung ke Baitullah itu sama besarnya gitu ya, sama banyaknya. Cuma niatnya kita bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Ustadz Nas saja sudah sampai 39 atau 40 kali kan ya, seperti itu ya. Nah, makanya kita sudah berapa kali gitu kan. Pertanyaannya, guru aja udah segitu kali ya gitu. Ya Allah. Nah, yang sudah pernah umroh tentu pengen umroh lagi, karena umroh yang satu dengan umroh yang lainnya adalah penghapus dosa. Otomatis pada waktu selesai umroh kita niat ingin umroh lagi, barangkali Bapak Ibu ya di pertengahan jalan kok kita dipanggil oleh Allah, jaminannya juga surga Bapak Ibu. Rasulullah katakan seperti itu. Antara umroh yang satu dan umroh yang lainnya udah niat nih, itu adalah penghapus dosa. Akhirnya pada waktu meninggalnya insya Allah kita dapatkan husnul khotimah ya. Kemudian apalagi? Ada sholawat dolimin bidolimin. Nah,
Ini bermanfaat sekali saat ada orang yang tidak baik sama kita bisa langsung memuliakan dia. Inilah jiwa-jiwa yang kemudian seperti yang tadi Bunda Pita jelaskan, yaitu menjadi tuan sendiri. Karena apa? Kita tidak mau emosi, kita tidak mau gugur gitu ya. Kita tidak mau terbawa situasi, ikut membenci, enggak gitu ya. Jadi kok kayak Ustadz Muni ya Bunda Pita ya, semua gitu ya. Nah inilah ada sholawat dolimin bidolimin, keren sekali Bapak Ibu. Justru pada waktu kita mudah sekali ya memuliakan orang yang zolim kepada kita menjadi orang bermagnet rezeki Bapak Ibu. Dan orang yang zolim lainnya itu takut sama kita. Saya merasakan seperti itu. Walaupun masih ada orang-orang yang tidak suka sama kita, tapi kitanya udah fan-fan aja gitu ya. Ya silakan sana membenci, itu urusan dia sama Allah. Urusan saya sih memuliakan dia dalam doa, dalam senyuman saya, dalam juga tingkah laku saya. Saya tidak mau respon energi bubur mereka gitu kan. Lama-lama akhirnya berubah gitu Bapak Ibu. Berubah menjadi segan lah gitu kan, berubah menjadi lebih hormat lah seperti itu. Padahal kita tidak minta seperti itu, tapi energi yang menggerakkan gitu ya. Energi apa? Energi sholawat dolimin bidolimin, keren sekali Bapak Ibu ya, mudah sekali untuk memaafkan gitu ya. Lalu apalagi ada sholawat hakul mubin, apalagi sholawat penarik rezeki ya. Kemudian yang terakhir adalah sholawat terumbu karang, kalau saya menamakan ya, karena apa? Dirindukan, menyenangkan, memuliakan, dirindukan, membahagiakan, menyejukkan. Ini kan terumbu karang sekali Bapak Ibu ya, terawat sekali ya. Makanya Masya Allah luar biasa, satu buku ini adalah semua praktek magnet rezeki gitu ya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita akan melanjut ke sesi berikutnya, yaitu ada membaca ya, membaca. Makanya Bapak Ibu mau ajaib enggak? Kalau mau ajaib, bacaannya untuk diindahkan. Karena Rasulullah katakan seperti itu, adalah akan menjadi golongannya Rasulullah. Bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'annya itu diindahkan. Diindahkan itu berarti tidak sepele gitu ya, diperhatikan gitu ya. Kemudian dilakukan dengan indah, dirasakan dengan nyaman dan bahagia gitu ya. Nah ini artinya diindahkan kurang lebihnya. Dan lain-lain mungkin ada penjabarannya yang lebih lagi. Mungkin sekelas qiraah gitu ya, sekelas mungkin pembacaan yang sudah lebih menasional, mendunia. Wah luar biasa itu ya perolehan energinya ya. Nah demikian kurang lebihnya Bapak Ibu. Untuk saya mulai ya, kita praktek ya. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang ada di TikTok ya, untuk saya tutup dulu karena kami mau ada riyadhah, kemudian nanti sambung kembali ya. Setelah ada riyadhah ini saya akan kembali ada di ruangan ini dengan penjelasan bagaimana saat kita mau hijrah ternyata kok semakin tidak mudah, ujiannya bertambah-tambah gitu ya. Nah bagaimana caranya untuk lebih mudah ajaib, lebih mudah teratasi persoalan-persoalan kita. Nah nanti ada kajiannya. Saya tutup dulu yang ada di TikTok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman. Kondisinya teman-teman, saya tutup dulu. Alhamdulillah. Mari saatnya kita untuk bisa membuka perisai kita dengan membaca Al-Quran jahar dan semangat agar Allah ridhoi. Kita bisa membuka penghalang-penghalang, portal-portal, penutup-penutup tirai-tirai yang ada di jiwa kita, sehingga kita mudah sekali mengalami keajaiban demi keajaiban doa-doa kita. Baru detik aja di benak langsung terwujud nyata, menjadi penduduk surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Masya Allah ya Bapak Ibu semua, diawali ada inna a'malu binniyat. Karena nanti masih ada kajian ya, insya Allah 20 menit selesai gitu ya. Jadi kita langsung aja ya untuk bisa buka perisai masuk ke gua keajaiban juga. Kemudian Bapak Ibu